Salam kerahiman. Hari ini sesi Ekaristi Adorasi dengan tema sumber kekuatan dan support. Kita lihat dari 1826. Ketika aku menerima Yesus dalam Komuni Kudus, hatiku berseru dengan sekuat tenaga, Yesus, ubahlah aku menjadi hosti juga. Aku ingin menjadi hosti yang hidup bagimu. Engkau adalah Tuhan yang agung dan maha kuasa. Engkau dapat memberikan apa yang ku minta. Itu satu ungkapan dari Suster Faustina pada waktu dia menerima Yesus dalam Komuni Kudus. Perlu iman, yakin bahwa hosti yang diterima itu adalah betul-betul Yesus yang kita sambut. Dan dengan spontan, dengan sekuat tenaga, dengan seluruh keinginannya, Suster Faustina berseru, Yesus, ubahlah aku menjadi hosti juga. Dia mau menjadi korban, dia mau jadi persembahan, sehingga yang dikatakan oleh Suster Faustina, aku mau jadi hosti juga, yang dipecah, yang dibagi-bagi, yang menjadi makanan untuk orang lain. Dan di sana dikatakan, aku mau menjadi hosti yang hidup bagi Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, berkarya untuk Tuhan, hosti yang hidup. Jadi sesuatu yang ada gunanya buat orang-orang sekitar. Dia mau berbagi sehingga orang sekitar menikmati apa yang dilakukan oleh Suster Faustina. Dia mau berkorban untuk menolong mereka yang membutuhkan. Dia mau menderita. Dia mau kehilangan, dia mau dipecah, dia mau ya mungkin diperlakukan dengan tidak adil, dihina, direndahkan, diremehkan. Itu semua Suster Faustina katakan, enggak apa-apa. Aku mau menjadi hosti yang hidup, menjadi suatu kurban untuk memuliakan Tuhan. Dan satu keyakinan yang besar dari Suster Faustina bahwa Engkau Tuhan yang agung dan maha kuasa, dan aku percaya Engkau dapat memberikan apa yang ku minta. Suster Faustina minta, tapi sekaligus dia juga punya iman, dia percaya bahwa Tuhan bisa mengabulkan permintaan tersebut. Ini boleh menjadi satu contoh juga buat kita ya, dalam hal berdoa. Kita sering berdoa, tapi setelah doa selesai, ada timbul keraguan-raguan. Tuhan dengar nggak ya doa saya? Kira-kira doa ini berkenan nggak ya sama Tuhan? Nah, hari ini Suster Faustina memberikan satu contoh bahwa saya tahu, saya yakin Tuhan bisa memberikan apa yang aku minta. Karena kita tahu yang diminta oleh Suster Faustina adalah bukan untuk kepentingan dia. Yang diminta oleh Suster Faustina adalah untuk kepentingan orang lain, untuk jiwa-jiwa orang lain. Itu pasti Tuhan kabulkan. Dan Tuhan menjawab aku, engkau adalah sebuah hosti yang hidup, yang menyenangkan Bapa Surgawi. Tapi camkanlah, apa itu sebuah hosti? Suatu kurban. Jadi nggak ada kelanjutan dari kata-kata Yesus. Ini mau mengingatkan kita kembali bahwa memang engkau hosti yang hidup, dan kita semua juga yang menerima tubuh Kristus, Kristus bertahta dalam diri kita, kita juga sekaligus menjadi hosti, diharapkan untuk menjadi hosti yang hidup, yang berkarya untuk Tuhan. Dan dikatakan oleh Yesus, itu menyenangkan Bapa Surgawi. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan, camkanlah, ingatlah, perhatikanlah. Sebuah hosti adalah sebuah
kurban. Jadi kelanjutannya ya harus dievaluasi sendiri, dimengerti sendiri permintaan tersebut berkaitan dengan suatu kurban, dan kita harus melakukan persiapan-persiapan untuk betul-betul menjadi kurban. Contoh, ada dalam pelayanan, Tuhan saya mau melayani, Tuhan saya mau berkarya di ladang-Mu. Tapi pada saat diminta untuk melakukan pelayanan, mulai tawar-menawar. Tuhan, kalau yang pelayanan ini saya nggak mau, saya mau yang lain. Kalau kerjasama sama orang ini saya nggak mau Tuhan, saya nggak cocok. Kalau untuk event ini Tuhan saya nggak mau, saya mau event yang lain. Kalau kita evaluasi lebih lanjut, itu bukan melayani. Dia ingin dilayani. Saya nggak mau sama si A. Berarti kan ingin dilayani. Karena dia mungkin mau sama si B atau sama si C. Tuhan, saya nggak mau pelayanan ini. Saya mau pelayanan yang itu. Jadi dia justru yang minta. Bukan memberi, bukan melayani. Tapi dia ingin dilayani. Dia yang minta. Oh Yesusku, aku tahu artinya hosti. Aku tahu artinya kurban. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina menjawab apa yang diingatkan oleh Yesus. Jadi jangan hanya ngomong, istilahnya ya, jangan hanya mau, tapi ada konsekuensinya. Sehingga di sana dikatakan oleh Suster Faustina, saya tahu artinya hosti, saya tahu artinya kurban. Begitu pula dengan kita yang sering berkata mau jadi alatnya Tuhan, tapi masih tawar-menawar. Tuhan, saya mau jadi alat-Mu. Cangkul, tapi nggak boleh kena tanah yang becek. Nggak boleh kena batu yang keras, nanti cangkulnya rusak. Jadi mau jadi pajangan. Kalau jadi pajangan itu bukan alat, itu pajangan, itu hiasan. Kalau mau jadi alatnya Tuhan ya harus mau bekerja, dan tergantung si yang menggerakkan cangkul tersebut, bukan kitanya sebagai cangkul yang mengatur saya mau A, saya mau B. Di hadirat-Mu aku ingin menjadi hosti yang hidup. Artinya aku ingin menjadi suatu kurban yang hidup, yang setiap hari bernyala untuk menghormati Engkau. Itu yang menjadi cita-cita dari Suster Faustina. Dia mau menjadi hosti yang hidup, yang setiap hari bernyala, berguna, kelihatan untuk menghormati Engkau. Jadi yang jadi fokus adalah bukan saya jadi alatnya Tuhan, saya jadi kotor, saya jadi sakit, saya jadi rusak, saya dikritik orang, saya tidak dihargai orang. Bukan itu fokusnya, tapi fokusnya adalah saya mau jadi kurban yang hidup untuk menghormati Tuhan. Jadi tujuannya dari semua yang dilakukan adalah untuk menghormati Tuhan. Ketika kekuatanku mulai surut, Komuni Kuduslah yang menopang aku dan memberi aku kekuatan. Dalam hidup memang ada turun naik. Manusia pun ada sakit, ada sehat, ada fit, ada lagi kondisinya kurang baik. Tapi di sini Suster Faustina katakan, ketika kekuatanku mulai surut, kalau dia sudah mulai rasa lemah karena dia sakit ya, jadi pada waktu dia merasakan kekuatannya mulai surut, mulai lemah, dia pergi ke Komuni Kudus. Dia menyambut Tuhan, mencari kekuatan lagi dari Tuhan, karena dikatakan Komuni Kudus menopang aku dan memberi aku kekuatan. Kembali lagi buat kita dalam pelayanan, mungkin apa yang kita lakukan tidak dihargai atau dikritik. Berbuat baik dikritik, berbuat salah juga dikritik. Jangan hanya titik sampai di sana. Seperti Suster Faustina katakan, dia mencari kekuatan dalam Komuni Kudus. Sungguh, aku takut akan hari ketika aku tidak dapat menyambut Komuni Kudus. Ada satu kekhawatiran, ada satu ketakutan, kalau
suatu hari nggak bisa nyambut komuni kudus. Karena Suster Faustina tahu sumber kekuatan dia adalah komuni kudus. Dan kalau dia tidak bisa menerima komuni kudus lagi, berarti dia sudah nggak punya kekuatan lagi. Dan itulah yang menakutkan dia. Dari komuni kudus, jiwaku menimba kekuatan yang mengagumkan. Oh, hosti yang hidup, engkaulah cahaya jiwaku. Jadi banyak hal orang mencari kekuatan. Kalau dalam situasi duniawi, orang mau berkuasa mencari kekuatan dari massa yang mendukung dia. Massanya banyak mendukung dia, jadi dia menjadi kuat, punya suara yang banyak, punya dukungan yang banyak. Itu secara duniawi. Tapi kalau kita dengar khotbah, contoh ya, beberapa hari yang lalu, pengkhotbah bicara tentang kesia-siaan. Semuanya sia-sia. Tapi kalau kita ikut Tuhan, kalau percaya seperti Suster Faustina, percaya bahwa komuni kudus adalah sumber kekuatan, maka hidup kita nggak akan sia-sia. Kita bisa terus menimba kekuatan dari komuni kudus. Kesimpulan. 1. Komuni kudus artinya menerima Yesus. 2. Suster Faustina punya satu keyakinan bahwa Tuhan bisa memberikan apa saja yang kita minta. Hosti adalah kurban. 4. Mari kita juga berusaha menjadi kurban yang hidup, yang setiap hari bernyala untuk menghormati Tuhan. Kalau kita tahu dari diary Suster Faustina menganjurkan kita untuk minimal 1 kali dalam 1 hari berbuat baik. Mari kita praktekkan, terus bernyala. Jangan karena dikritik, karena gagal, terus jadi redup, jadi layu, terus jadi mati. Tapi menjadi kurban yang hidup, yang bernyala. Bernyala artinya kelihatan. Untuk menghormati Tuhan. 5. Komuni kudus menopang aku. Komuni kudus sumber kekuatan. Dan untuk Suster Faustina, komuni kudus adalah cahaya jiwaku. Menjadi cahaya dari hidup kita semua. Karena memang dengan menerima Tuhan Yesus ada dalam diri kita, akan ada pencerahan-pencerahan. Dan kalau kita ingat beberapa hari yang lalu, dikatakan oleh Suster Faustina bahwa kita akan tahu suatu hari nanti apa yang dikerjakan oleh Allah untuk kita dalam komuni kudus dan anugerah-anugerah apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.